Indis Asifa Desi Mayaneta. Saya kelas 4, umur saya 9 tahun. Dari SDN 2 Samirejo. Ayo teman-teman, kita belajar bersama. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Ini adalah teh yang sudah diolah dan siap diseduh. 3. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dengan menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawabannya, di Indonesia tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. 2. Bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawabannya, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, dapat menahan derasnya air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, terdampak pada jumlah produksi teh. Tanaman teh tumbuh di alam dan hanya subur di tempat tertentu bila dikonsumsi besar-besaran dan terus-menerus. Bisa saja kelestarian teh akan terganggu. Nomor 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawabannya, selalu menanam bibit tanaman teh baru bila sudah ada tanaman yang mulai menua dan jumlah produksi daunnya menurun. Menjaga agar tanah tempat menanam teh selalu
menjaga lingkungan, tidak terlebih saat menggunakan pupuk kimia. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Penghijauan daerah aliran sungai, menanam pohon sebanyak-banyaknya, menggunakan BBM yang bijak, mencegah terjadinya pencemaran air, menghindari teknik ladang berpindah, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Perhatikan gambar berikut ini. Tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja. Apa yang dikerjakan? Hasilnya yang diperoleh dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan bekerja. Jawaban: penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Mengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Dalam hati, mari kita mengerjakan soal berikut ini. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Jawabannya, Kupi dan ayahnya. 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Jawaban, malam itu di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan-pelan di gundukan pasir. Mengapa Kupi sedih dan marah? Jawabannya, Kupi sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. 4. Gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Namaku Kupi. Aku seekor kepiting kecil yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabatku. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo, si monyet. Namun, sekarang mereka sudah tidak ada lagi karena hutan bakau musnah. 5. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Jawaban disesuai dengan siswa yang menggambar. 6. Apa komentarmu tentang tokoh saat sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Jawaban disesuai dengan informasi yang didapat oleh teman-teman. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaan. 1. Melindungi pantai
mulai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Menahan rebesan air laut ke darat. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah, industri selain dapat menjaga daratan bakau, juga memiliki peran penting dalam mengurangi pelautan di laut. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan pelepas oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak. Menjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Hutan bakau harus dijaga kelestariannya agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alam. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Tumbuhan. Tidak menebang pohon sembarangan. Melakukan tebang pilih artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Menanam kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Pemeliharaan tanaman dengan benar. Hewan. Tidak berburu hewan sembarangan. Melindungi hewan-hewan langka. Hewan langka dibudidayakan. Mencari alternatif pemanfaatan hewan. Hewan langka dengan menciptakan mengganti berbahan sintetis.